Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pak Karim pulang dari Tanah Suci dengan hati yang penuh syukur setelah menyelesaikan ibadah umroh. Keluarganya menyambutnya dengan pelukan hangat dan senyuman lebar di halaman rumah mereka di desa kecil di Jawa Timur. Ibu Karim segera menyiapkan makanan favorit suaminya, sambil berkata, "Alhamdulillah, selamat datang kembali, Pak Karim. Semoga perjalanan umroh Bapak lancar dan diterima oleh Allah." Anak-anak mereka, Rina dan Budi, berlarian menyambut ayah mereka dengan penuh kegembiraan, sambil bertanya, "Ayah, bagaimana pengalaman umroh kali ini?" Pak Karim tersenyum dan menjawab, "Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Saya mendapatkan banyak pelajaran dan keberkahan dari perjalanan ini." Tetangga sebelah, Bu Siti, yang mendengar kegembiraan keluarga Karim, turut berkunjung membawa buah dan kue sebagai tanda selamat datang, sambil berkata, "Selamat datang kembali, Pak Karim. Semoga keberkahan selalu menyertai keluarga." Malam pertama setelah kepulangan Pak Karim, keluarga berkumpul di ruang tamu untuk berbincang dan mendengarkan cerita-cerita perjalanan umroh yang penuh makna dan inspirasi. Namun, tiba-tiba pada tengah malam, suara teriakan kesakitan menggelegar dari kamar Pak Karim, membuat seluruh anggota keluarga terjaga dalam kepanikan dan kebingungan. Ibu Karim, yang tercepat bangun, berlari menuju kamar suaminya sambil memanggil, "Pak Karim, apa yang terjadi? Bangunlah." Keluarga lain segera mengikuti, dan saat mereka membuka pintu kamar, mereka melihat Pak Karim tergeletak di lantai dengan darah mengalir dari perutnya, menciptakan suasana yang mencekam dan menakutkan. Dengan cepat, mereka menghubungi tetangga dan meminta bantuan medis sambil berharap bahwa kondisi Pak Karim tidak terlalu parah, namun kegelisahan masih menghantui mereka di tengah malam yang sunyi. Ketika keluarga Pak Karim masuk ke kamar, mereka melihat sosok suaminya tergeletak lemah di lantai, darah mengalir deras dari perutnya, dan dari luka yang terbuka, paku-paku berkarat mulai keluar satu persatu, menambah ketakutan yang dirasakan oleh semua orang. Ibu Karim, dengan mata penuh air mata, berteriak, "Apa yang terjadi pada Pak Karim? Kenapa ada paku-paku keluar dari tubuhnya?" Bu Siti, tetangga yang hadir, mencoba memberikan pertolongan pertama sambil berkata, "Tenanglah, kita harus segera membawa Pak Karim ke rumah sakit. Mungkin ini akibat kecelakaan." Namun, semakin mereka mencoba menstabilkan kondisi Pak Karim, paku-paku tersebut terus muncul tanpa henti, membuat mereka semakin bingung dan takut akan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Anak-anak, Rina dan Budi, memegang tangan ayah mereka sambil menangis, bertanya dengan suara gemetar, "Ayah, kenapa ini terjadi? Apakah ayah sakit?" Pak Karim, meskipun dalam kondisi tak sadar, mencoba menggerakkan tubuhnya, namun rasa sakit yang luar biasa membuatnya tidak mampu berbicara atau menjelaskan apa yang sedang dialaminya. Bu Siti, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang herbal dan pengobatan tradisional, melihat paku-paku tersebut dan mulai curiga bahwa ini bukanlah luka biasa, melainkan sesuatu yang lebih mistis. Dengan cepat, mereka membawa Pak Karim ke rumah sakit terdekat, namun para dokter kebingungan melihat kondisi yang tidak biasa tersebut, karena paku-paku tersebut tampak seperti tumbuh secara alami dari tubuh manusia. Di tengah kekacauan, keluarga Pak Karim merasa ada kekuatan lain yang terlibat, dan mereka mulai mencari jawaban atas kejadian aneh ini dengan menghubungi tokoh agama desa mereka. Malam itu, di tengah kegelisahan dan keputusasaan, keluarga Karim berdoa bersama, memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah agar dapat memahami dan mengatasi masalah yang tengah mereka hadapi. Dengan hati yang penuh kekhawatiran, keluarga Pak Karim memutuskan untuk menghubungi Ustaz Ridwan, tokoh agama desa yang dikenal bijaksana dan sering membantu menangani masalah spiritual.
Ustaz Ridwan, setelah menerima panggilan tersebut, segera menuju rumah keluarga Karim dengan membawa Al-Quran dan perlengkapan ruqyah sebagai persiapan untuk membantu. Sesampainya di rumah, Ustaz Ridwan disambut dengan panik oleh keluarga, dan ia langsung menuju kamar Pak Karim untuk menilai kondisi yang mengkhawatirkan tersebut. Dengan suara lembut, Ustaz Ridwan berkata kepada keluarga, "Tenanglah, mari kita berdoa bersama dan memohon petunjuk dari Allah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi." Ia mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil menabarkan air zam-zam ke tubuh Pak Karim, berharap dapat mengusir segala gangguan yang mungkin menimpa. Namun, meskipun upaya Ustaz Ridwan, kondisi Pak Karim justru semakin memburuk dengan paku-paku yang terus muncul dan rasa sakit yang tak tertahankan. Ustaz Ridwan, yang semakin khawatir, mulai menganalisis situasi tersebut dan bertanya kepada keluarga, apakah ada yang merasa ada sesuatu yang berubah atau tidak biasa sebelum Pak Karim kembali dari umroh. Keluarga, dalam kebingungan, mencoba mengingat-ingat setiap detail aktivitas Pak Karim sebelum keberangkatannya, namun tidak menemukan jawaban yang jelas. Dengan tegas, Ustaz Ridwan menyatakan bahwa ini mungkin bukan sekadar masalah fisik, tetapi ada kemungkinan adanya gangguan spiritual yang memerlukan penanganan lebih mendalam. Malam itu, Ustaz Ridwan berjanji untuk tetap berada di rumah keluarga Karim dan melakukan segala upaya yang dia bisa untuk membantu mengatasi masalah yang tengah dihadapi, sembari terus mendoakan kesembuhan Pak Karim. Ustaz Ridwan, dengan penuh kesabaran, melanjutkan upaya ruqyahnya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa penawar, berharap dapat menyembuhkan Pak Karim dari gangguan yang menimpanya. Selama proses ruqyah, keluarga Karim dan tetangga berkumpul di ruang tamu, mendengarkan bacaan Ustaz Ridwan sambil memanjatkan doa agar Allah memberikan kesembuhan kepada Pak Karim. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi Pak Karim semakin memburuk, dengan paku-paku yang terus tumbuh dan rasa sakit yang tak tertahankan, membuat semua orang semakin panik dan bingung. Pak Karim, yang masih dalam keadaan setengah sadar, mulai mengeluarkan suara-suara aneh seperti orang yang kesurupan, membuat suasana semakin mencekam dan menakutkan. Ibu Karim, yang melihat kondisi suaminya, mulai menangis dan bertanya kepada Ustaz Ridwan, apakah ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan Pak Karim? Ustaz Ridwan, dengan wajah serius, menjelaskan bahwa mungkin ini adalah ujian dari Allah dan mereka perlu mencari cara yang lebih mendalam untuk mengatasi masalah ini, bukan sekadar dengan ruqyah biasa. Ia meminta keluarga untuk tetap tenang dan terus berdoa, sambil menjelaskan bahwa mereka mungkin perlu melakukan taubat dan memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang mungkin telah dilakukan. Namun, meskipun sudah melakukan ruqyah dan doa bersama, paku-paku tersebut tetap muncul tanpa henti, menunjukkan bahwa masalah ini jauh lebih serius dari yang mereka duga. Dengan rasa putus asa, keluarga Karim mulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan dari tokoh agama lain atau mungkin ahli dalam bidang spiritual untuk menemukan solusi yang lebih efektif. Malam itu, suasana di rumah keluarga Karim semakin mencekam, dengan suara teriakan Pak Karim yang terus bergema di malam yang sunyi, membuat semua orang semakin khawatir akan nasib suami dan ayah mereka. Setelah mengamati dengan seksama, Ustaz Ridwan menyatakan kepada keluarga bahwa kondisi Pak Karim mungkin bukan sekadar santet atau gangguan jin biasa, melainkan bisa jadi merupakan azab dari Allah akibat dosa besar yang pernah dilakukan oleh Pak Karim. Dengan tegas, ia menjelaskan bahwa azab Allah dapat dijatuhkan sebagai bentuk peringatan dan pembelajaran bagi seseorang agar kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan yang menyimpang. Ibu Karim, dengan wajah penuh kekhawatiran, bertanya, apa dosa besar yang bisa menyebabkan azab seperti ini menimpa Pak Karim, Ustaz? Ustaz Ridwan, yang berpikir keras, mulai menggali lebih dalam mengenai kehidupan Pak Karim sebelum umroh, mencari petunjuk tentang kemungkinan dosa yang mungkin telah dilakukan. Ia mengajak keluarga untuk merenung dan mengingat kembali setiap tindakan atau keputusan yang mungkin telah menjauhkan Pak Karim dari jalan yang diridhoi oleh Allah. Dengan penuh keyakinan,
Ustaz Ridwan menyarankan agar keluarga Karim segera melakukan taubat dan memohon ampunan kepada Allah, sembari meninggalkan segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pak Karim, yang masih dalam kondisi kritis, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah mendengar ajaran Ustaz Ridwan, meskipun paku-paku tersebut masih terus tumbuh dengan cepat. Ustaz Ridwan merasa yakin bahwa azab ini adalah bentuk ujian bagi Pak Karim, mendorong keluarga untuk lebih memperkuat ikatan keimanan dan memperbanyak ibadah sebagai jalan keluar dari masalah ini. Dengan penuh harap, keluarga Karim mengikuti setiap arahan Ustaz Ridwan, melakukan sholat berjamaah dan membaca doa-doa bersama, berharap bahwa ampunan Allah akan menghapus segala dosa dan menyembuhkan Pak Karim. Malam itu, meski penuh dengan rasa takut dan cemas, keluarga Karim tetap teguh dalam keyakinan mereka bahwa dengan pertolongan Allah, mereka akan mampu melewati cobaan ini dan kembali hidup dalam kedamaian dan keberkahan. Saat ditanya oleh keluarga tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya, Pak Karim hanya bisa menggelengkan kepala sambil mengeluarkan suara tidak jelas, membuat semua orang semakin bingung dan khawatir akan kondisi suami dan ayah mereka. Ibu Karim, yang melihat suaminya dalam keadaan tak berdaya, berusaha menenangkan diri sambil berkata, "Tenanglah, Pak Karim, kami di sini untuk membantu dan mendukung Anda." Anak-anak mereka, Rina dan Budi, memeluk tangan ayah mereka sambil bertanya dengan suara lirih, "Ayah, tolong jelaskan apa yang sedang terjadi. Kami tidak mengerti." Ustaz Ridwan, yang melihat kesulitan Pak Karim untuk berbicara, mulai menganalisis kemungkinan bahwa Pak Karim mungkin sedang mengalami kondisi spiritual yang membuatnya tak mampu berkomunikasi dengan jelas. Dengan lembut, Ustaz Ridwan mencoba untuk lebih dekat dengan Pak Karim, memegang tangannya dan berdoa bersama, berharap bahwa Allah akan memberikan kekuatan dan petunjuk agar Pak Karim dapat berbicara dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, meski sudah berusaha sebaik mungkin, Pak Karim tetap tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang jelas, hanya suara gemerisik yang terdengar dari dalam dirinya, menambah misteri dan keheranan yang dirasakan oleh keluarga. Ibu Karim, yang mulai merasa frustasi, bertanya kepada Ustaz Ridwan, apakah ada cara lain untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Karim? Kami merasa sangat bingung dan takut. Ustaz Ridwan, dengan tenang, menyarankan agar keluarga lebih fokus pada upaya spiritual dan meningkatkan ibadah mereka, percaya bahwa dengan keikhlasan dan ketulusan hati, Allah akan memberikan petunjuk dan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Sementara itu, paku-paku yang terus tumbuh pada tubuh Pak Karim semakin panjang dan tajam, membuatnya semakin menderita dan keluarganya semakin putus asa dalam mencari cara untuk menyembuhkan. Di malam-malam berikutnya, keluarga Karim terus berdoa dan melakukan berbagai upaya untuk membantu Pak Karim, sambil menunggu keajaiban dari Allah yang mungkin akan datang untuk menyelamatkan suami dan ayah mereka dari penderitaan yang tiada akhir. Istri Pak Karim, dalam upaya mencari petunjuk mengenai kondisi suaminya, mengingat kembali hari-hari sebelum keberangkatannya untuk umroh, dan teringat bahwa Pak Karim sempat terlihat murung dan sering mengurung diri di kamar. Dengan suara pelan, ia bercerita kepada Ustaz Ridwan, "Saya merasa ada yang berubah pada suami saya sebelum berangkat umroh. Ia sering tampak gelisah dan jarang berbicara dengan kami." Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa Pak Karim menjual sebidang tanah mereka dengan harga murah tanpa memberikan alasan yang jelas, meskipun tanah tersebut sangat penting bagi keberlangsungan keluarga. Ustaz Ridwan mendengarkan dengan seksama, mulai menyusun potongan-potongan informasi yang mungkin menjadi kunci untuk memahami penyebab azab yang menimpa Pak Karim. Ia bertanya, apakah ada orang atau pihak tertentu yang mungkin mempengaruhi keputusan Pak Karim untuk menjual tanah tersebut? Mungkin ada hubungan dengan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat. Istri Pak Karim, yang terlihat bingung, menjawab, "Saya tidak tahu pasti, Ustaz. Pak Karim tidak pernah menjelaskan alasannya secara rinci. Saya hanya tahu bahwa setelah menjual tanah itu, ia terlihat lebih tenang dan siap untuk berangkat umroh."
Dengan rasa penasaran, Ustaz Ridwan mulai menyelidiki lebih lanjut mengenai transaksi penjualan tanah tersebut, mencoba mencari tahu siapa yang membeli tanah tersebut dan apakah ada hubungan dengan praktik-praktik mistis atau ilmu hitam. Ia juga menyarankan agar keluarga Karim mencari tahu lebih banyak dari tetangga dan orang-orang di sekitar yang mungkin memiliki informasi lebih lengkap mengenai aktivitas Pak Karim sebelum berangkat umroh. Sementara itu, keluarga Karim mulai menyadari bahwa keputusan Pak Karim untuk menjual tanah tersebut mungkin memiliki konsekuensi yang tidak mereka duga sebelumnya, dan ini mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan azab menimpa suami dan ayah mereka. Dengan tekad yang kuat, Ustaz Ridwan berjanji untuk terus mencari jawaban dan membantu keluarga Karim keluar dari masalah ini, sambil terus memperkuat keimanan dan ketakwaan mereka melalui ibadah dan doa bersama. Seorang tetangga bernama Bu Asih, yang juga mengetahui kondisi Pak Karim, datang untuk memberikan bantuan dan informasi tambahan kepada keluarga Karim, berharap dapat membantu mereka menemukan solusi atas masalah yang tengah dihadapi. Bu Asih, dengan wajah serius, menceritakan bahwa sebelum berangkat umroh, Pak Karim sering terlihat pergi ke rumah seorang dukun di desa sebelah, meski tidak pernah ada penjelasan yang jelas mengenai tujuannya. Ia menambahkan, "Saya tidak tahu pasti apa yang dilakukan Pak Karim di sana, tetapi seringkali ia terlihat membawa barang-barang yang tidak biasa dan kadang-kadang membawa uang tunai dalam jumlah besar." Keluarga Karim, yang mendengar informasi ini, menjadi lebih khawatir dan bertanya kepada Bu Asih, apakah ada yang mencurigakan tentang dukun tersebut? Mungkin ada hubungan antara kunjungan Pak Karim dan kondisi suaminya sekarang. Bu Asih menggelengkan kepala, menjawab, "Saya tidak tahu pasti, tetapi beberapa tetangga memang mulai curiga setelah Pak Karim melakukan transaksi tersebut. Ada desas-desus bahwa dukun itu memiliki praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam." Ustaz Ridwan, yang mendengarkan dengan seksama, mulai menyusun hipotesis bahwa mungkin Pak Karim terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat, yang kemudian memicu azab dari Allah sebagai bentuk peringatan. Dengan penuh keyakinan, ia menyarankan agar keluarga Karim segera memutuskan untuk meninggalkan segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan Islam dan fokus pada ibadah serta taubat untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ibu Karim, yang merasa semakin bingung, bertanya, apakah kita harus mencari dukun tersebut dan meminta maaf atau mencari cara lain untuk menghilangkan azab ini? Ustaz Ridwan menjawab dengan bijaksana, yang terpenting adalah kita fokus pada ibadah dan taubat, serta memperkuat keimanan kita kepada Allah. Semua urusan dukun itu biarkan pada urusan mereka, dan kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dengan informasi baru ini, keluarga Karim merasa lebih memahami kemungkinan penyebab azab yang menimpa Pak Karim dan semakin yakin bahwa solusi utama terletak pada memperkuat ikatan keimanan dan meninggalkan segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ustaz Ridwan, yang kini memiliki gambaran lebih jelas mengenai kondisi Pak Karim, meminta keluarga Karim untuk menceritakan semua detail tentang aktivitas suaminya sebelum berangkat umroh, berharap dapat menemukan petunjuk lebih lanjut. Pertama, ia bertanya kepada istri Pak Karim mengenai perubahan perilaku yang dialami suaminya, dan mendengar kisah tentang penjualan tanah serta kunjungan ke dukun tersebut. Selanjutnya, Ustaz Ridwan berbicara dengan anak-anak mereka, Rina dan Budi, yang menceritakan bahwa Pak Karim sering terlihat gelisah dan terkadang menghindar dari interaksi sosial sebelum keberangkatannya. Ia juga menginterogasi Bu Asih, yang memberikan informasi tambahan tentang transaksi penjualan tanah dan hubungan Pak Karim dengan dukun di desa sebelah. Dengan mengumpulkan semua informasi ini, Ustaz Ridwan mulai menyusun gambaran bahwa Pak Karim mungkin telah melakukan sesuatu yang melibatkan ilmu hitam atau praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang kemudian memicu azab dari Allah. Ia menjelaskan kepada keluarga, dari semua cerita yang saya dengar, tampaknya Pak Karim mungkin terlibat dalam perjanjian atau praktik yang bertentangan dengan agama, yang kemudian membawa azab ini sebagai bentuk peringatan.
Ustaz Ridwan, dengan penuh keyakinan, menyarankan agar keluarga Karim segera melakukan taubat dan meninggalkan segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan syariat, sembari memperbanyak ibadah dan doa untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ia juga menyarankan, jika memungkinkan, carilah bantuan dari tokoh agama lain atau ulama yang lebih berpengalaman dalam menangani masalah seperti ini, agar kita bisa menemukan solusi yang lebih efektif. Keluarga Karim, yang kini semakin memahami situasi, mulai merasa lebih tenang dan yakin bahwa dengan bantuan Ustaz Ridwan dan peningkatan keimanan, mereka bisa mengatasi masalah ini dan menyelamatkan Pak Karim dari penderitaan. Dengan tekad yang kuat, Ustaz Ridwan berjanji untuk terus mendampingi keluarga Karim dalam proses penyembuhan ini, sambil terus mendoakan agar Allah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada mereka untuk melewati ujian ini dengan iman yang kokoh. Dari cerita istri dan tetangga, terungkap bahwa tanah yang dijual oleh Pak Karim ternyata diserahkan kepada seseorang yang dikenal sebagai dukun, yang menambah kecurigaan bahwa transaksi tersebut memiliki kaitan dengan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ustaz Ridwan, yang semakin yakin akan adanya unsur ilmu hitam dalam kasus ini, mulai menyelidiki lebih dalam mengenai identitas dan latar belakang dukun tersebut, serta tujuan sebenarnya dari penjualan tanah itu. Dengan bantuan informasi dari Bu Asih, Ustaz Ridwan mengetahui bahwa dukun tersebut memiliki reputasi sebagai praktisi ilmu gaib yang sering kali menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk memenuhi keinginannya. Ia menyadari bahwa transaksi penjualan tanah tersebut mungkin merupakan upaya Pak Karim untuk mendapatkan keberuntungan dan kemudahan selama perjalanan umroh, namun dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Ustaz Ridwan, bersama dengan beberapa tetangga yang percaya, mulai mengumpulkan bukti dan informasi lebih lanjut mengenai hubungan antara Pak Karim dan dukun tersebut, berharap dapat menemukan solusi untuk mengatasi azab yang menimpa. Dalam percakapan dengan keluarga, ia menekankan pentingnya meninggalkan segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan agama dan fokus pada ibadah serta taubat untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ibu Karim, yang merasa bersalah atas keputusan suaminya, berjanji untuk mendukung setiap upaya keluarga dalam memperbaiki kesalahan dan memperkuat keimanan mereka agar azab ini bisa segera diangkat. Anak-anak mereka, Rina dan Budi, juga mulai memahami pentingnya menjaga keimanan dan menjauhi segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sambil terus mendoakan kesembuhan ayah dan suami mereka. Ustaz Ridwan, yang merasa tanggung jawab besar, memimpin keluarga Karim dalam berbagai aktivitas keagamaan, termasuk sholat berjamaah dan membaca Al-Quran bersama, sebagai bagian dari upaya penyembuhan spiritual. Dengan tekad yang bulat, keluarga Karim mulai merasakan perubahan positif dalam diri mereka, sambil terus berjuang melawan azab yang menimpa suaminya dengan keimanan yang semakin kuat dan pengabdian yang tulus kepada Allah. Pak Karim, dalam kondisi yang semakin parah, mengalami peningkatan intensitas azab dengan paku-paku yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin panjang dan tajam, menambah penderitaan yang sudah dirasakannya. Keluarga Karim, yang melihat kondisi suaminya semakin memburuk, hanya bisa menangis dan berdoa, sambil berharap bahwa Allah akan segera memberikan jalan keluar dari penderitaan ini. Ustaz Ridwan, yang menyaksikan penderitaan Pak Karim, terus melakukan doa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berharap dapat mengusir segala gangguan yang menimpa suaminya. Ia juga meminta keluarga untuk lebih meningkatkan ibadah mereka, termasuk menjalankan sholat malam dan membaca doa-doa penawar, sebagai bentuk penguatan keimanan dan harapan akan kesembuhan. Namun, paku-paku tersebut terus tumbuh tanpa henti, membuat Pak Karim semakin menderita dan keluarganya semakin putus asa dalam mencari solusi yang efektif. Ibu Karim, yang merasa frustasi, berkata kepada Ustaz Ridwan, "Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kami sudah melakukan semua yang Anda sarankan, tetapi Pak Karim tetap menderita." Dengan bijaksana, Ustaz Ridwan menjelaskan bahwa mungkin ini adalah ujian yang sangat berat dari Allah dan mereka perlu terus bersabar serta memperbanyak doa agar Allah memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada Pak Karim.
Sementara itu, kondisi Pak Karim semakin parah dengan paku-paku yang kini sudah mencapai bagian tubuh lainnya, membuatnya semakin sulit untuk bergerak dan berbicara. Keluarga Karim, yang semakin merasa putus asa, mulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan tambahan dari tokoh agama lain atau ulama yang lebih berpengalaman dalam menangani masalah spiritual seperti ini. Di tengah penderitaan yang mendalam, keluarga Karim tetap teguh dalam iman mereka, terus berdoa dan berharap bahwa Allah akan segera mengangkat azab yang menimpa suami dan ayah mereka, serta memberikan mereka kekuatan untuk melewati ujian ini dengan keimanan yang kokoh. Seorang teman lama Pak Karim yang bernama Pak Hasan datang untuk melihat kondisi Pak Karim yang semakin kritis, membawa harapan dan dukungan moral bagi keluarga Karim. Pak Hasan, setelah melihat penderitaan Pak Karim, mulai mengungkapkan bahwa sebelum berangkat umroh, Pak Karim pernah bercerita tentang keinginannya untuk memastikan ibadahnya diterima oleh Allah dengan cara apapun, termasuk meminta bantuan dari dukun. Dengan nada sedih, Pak Hasan berkata, "Saya tahu betapa pentingnya umroh bagi Pak Karim. Namun, saya juga tahu bahwa Pak Karim terkadang merasa ragu dan mencari cara ekstra untuk memastikan ibadahnya diterima." Ia melanjutkan, Pak Karim pernah berbicara tentang seseorang yang bisa membantunya agar ibadahnya lancar dan mendapatkan rezeki melimpah setelah pulang, dan saya kira itu adalah dukun yang sering beliau kunjungi. Dengan penuh penyesalan, Pak Hasan mengakui bahwa ia sendiri tidak menyangka bahwa bantuan tersebut akan membawa malapetaka bagi Pak Karim dan keluarganya. Ustaz Ridwan, yang mendengarkan pengakuan ini, merasa semakin yakin bahwa Pak Karim memang terlibat dalam praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat, yang kemudian memicu azab dari Allah sebagai bentuk peringatan. Ia menasihati Pak Hasan, "Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Kita harus selalu menjaga keimanan dan menjauhi segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, agar tidak terjerumus ke dalam azab seperti yang menimpa Pak Karim." Pak Hasan, yang merasa bersalah, berkata, "Saya sangat menyesal tidak menyadari hal ini lebih awal. Saya berharap Pak Karim bisa diberi ampunan dan keluarganya mendapatkan kesembuhan." Dengan penuh harap, keluarga Karim mendengarkan setiap kata dari Pak Hasan, berharap bahwa pengakuan ini bisa menjadi kunci untuk menemukan jalan keluar dari penderitaan yang menimpa suami dan ayah mereka. Di akhir pertemuan, Pak Hasan berjanji untuk terus mendukung keluarga Karim dalam setiap upaya penyembuhan dan peningkatan keimanan, sembari mendoakan agar Allah memberikan ampunan dan kesembuhan kepada Pak Karim. Dengan kondisi yang semakin kritis, Pak Karim akhirnya bisa berbicara sepatah dua patah kata, membuat keluarga dan Ustaz Ridwan merasa lega namun juga penasaran akan rahasia yang akan diungkapkan. Dalam suara lemahnya, Pak Karim mengakui, "Saya minta bantuan dukun untuk ibadah." Keluarga Karim yang mendengar pengakuan ini merasa terkejut dan bertanya, "Mengapa Bapak melakukan itu, Pak Karim? Bukankah Bapak seorang yang taat?" Pak Karim, dengan mata yang penuh air mata, menjelaskan bahwa ia merasa tertekan dan ingin memastikan ibadah umrohnya diterima oleh Allah dengan cara apapun, termasuk meminta bantuan dari dukun. Ustaz Ridwan, yang mendengar pengakuan ini, menegaskan bahwa tindakan Pak Karim adalah bentuk syirik yang besar, yang merupakan dosa besar dalam Islam dan merupakan alasan di balik azab yang menimpanya. Ia berkata, syirik adalah dosa terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang Muslim. Dengan meminta bantuan selain Allah, Bapak telah mengkhianati iman dan sekarang harus menanggung akibatnya. Ibu Karim, yang merasa bersalah, bertanya, "Apa yang harus kami lakukan sekarang, Ustaz? Bagaimana cara menghapus dosa ini dan menyelamatkan Pak Karim?" Ustaz Ridwan, dengan bijaksana, menyarankan agar keluarga Karim segera melakukan taubat yang tulus, meninggalkan segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan syariat, dan memperbanyak ibadah serta doa untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Pak Karim, meski masih dalam kondisi lemah, merasa lega karena akhirnya bisa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki dirinya dan kembali kepada jalan yang benar.
Dengan penuh harap, keluarga Karim mengikuti setiap arahan Ustaz Ridwan, memperkuat keimanan mereka dan terus berdoa agar Allah segera mengangkat azab yang menimpa Pak Karim, sembari memperbanyak amal ibadah sebagai bentuk pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Ustaz Ridwan, setelah mendengar pengakuan Pak Karim, segera mengumpulkan keluarga dan tetangga yang hadir untuk memberikan penjelasan dan peringatan yang mendalam mengenai bahaya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan suara lantang, ia berkata, "Gunakanlah kesempatan ini sebagai pelajaran berharga. Janganlah kita terjerumus ke dalam praktik-praktik yang dapat merusak keimanan dan mendekatkan diri kita kepada Allah." Ia melanjutkan, menggunakan cara-cara yang tidak sesuai syariat, seperti ilmu hitam atau meminta bantuan selain Allah, adalah dosa besar yang dapat membawa kita pada azab dan penderitaan yang tak terhingga. Ustaz Ridwan, dengan tegas, menekankan bahwa ibadah yang dicampuri dengan perbuatan syirik tidak akan diterima oleh Allah, dan hanya ibadah yang murni dengan niat yang tulus yang akan mendapatkan keberkahan dan ampunan. Ia mengingatkan, Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya untuk menerima ibadah kita, hanya keikhlasan dan ketulusan hati yang dapat mendekatkan kita kepadanya. Ustaz Ridwan juga memberikan contoh dari Al-Quran dan hadis mengenai pentingnya menjaga kemurnian ibadah dan menjauhi segala bentuk syirik sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ibu Karim, yang mendengarkan dengan seksama, merasa semakin yakin akan pentingnya memperbaiki diri dan meninggalkan segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan agama. Anak-anak mereka, Rina dan Budi, juga mulai memahami pentingnya menjaga keimanan dan tidak terpengaruh oleh praktik-praktik yang dapat merusak iman mereka. Ustaz Ridwan menutup peringatannya dengan doa, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu menjaga keimanan dan meninggalkan segala bentuk dosa. Semoga Pak Karim segera diberikan ampunan dan kesembuhan oleh Allah. Dengan peringatan yang mendalam, semua yang hadir merasa lebih sadar akan pentingnya menjaga kemurnian ibadah dan memperkuat keimanan agar tidak terjerumus ke dalam azab yang menimpa Pak Karim, serta berjanji untuk selalu menjaga diri dari segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ustaz Ridwan, setelah memberikan peringatan kepada keluarga dan tetangga, mulai menjelaskan bahwa paku-paku yang keluar dari tubuh Pak Karim adalah simbol dari azab Allah atas pengkhianatannya terhadap iman dan syariat. Dengan penuh makna, ia berkata, setiap paku yang keluar dari tubuh Pak Karim adalah pengingat bahwa amal ibadah harus dilakukan dengan cara yang benar dan murni, tanpa mencampurkannya dengan perbuatan syirik atau praktik-praktik terlarang. Ia melanjutkan, paku-paku tersebut adalah representasi dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Pak Karim, dan ini adalah bentuk nyata dari azab yang menimpa sebagai akibat dari kesalahan yang telah diperbuat. Ustaz Ridwan menunjukkan betapa pentingnya menjaga keimanan dan menjauh dari segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan syariat, agar tidak terjerumus dalam azab serupa seperti yang menimpa Pak Karim. Dengan penuh kepedulian, ia menasihati keluarga Karim untuk terus memperbanyak ibadah dan taubat, sembari menjaga kemurnian niat dalam setiap tindakan dan ibadah yang dilakukan. Ibu Karim, yang mendengarkan dengan seksama, merasa semakin yakin akan pentingnya memperbaiki diri dan menjaga keimanan agar tidak terjerumus ke dalam azab yang sama. Anak-anak mereka, Rina dan Budi, juga merasa tergerak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala bentuk praktik yang dapat merusak iman mereka. Ustaz Ridwan menekankan bahwa azab ini adalah bentuk peringatan yang harus diambil pelajaran, agar keluarga Karim dan warga desa lainnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan penuh keyakinan, ia menutup penjelasannya dengan doa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Pak Karim dan keluarganya, berikanlah mereka kesembuhan dan petunjuk agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhai." Dengan simbol paku yang terus tumbuh, keluarga Karim dan warga desa lainnya semakin sadar akan pentingnya menjaga keimanan dan kemurnian ibadah, sembari terus berdoa agar azab yang menimpa Pak Karim segera diangkat oleh Allah. Istri Pak Karim, yang melihat penderitaan suaminya, mulai menangis dan memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa suami dan ayah mereka, merasa bersalah atas keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan suara lirih, ia berdoa,
"Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Pak Karim dan kami semua. Berikanlah kesembuhan kepada suami dan ayah kami, dan jadikanlah kami sebagai keluarga yang selalu taat kepadamu." Anak-anak mereka, Rina dan Budi, ikut menangis sambil memohon ampunan. "Ya Allah, ampunilah ayah dan suami kami. Kembalikanlah kesembuhan dan keberkahan dalam keluarga kami." Keluarga Karim, yang kini merasa sadar akan kesalahan yang telah diperbuat, mulai berjanji untuk meninggalkan segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan syariat dan memperkuat keimanan mereka kepada Allah. Ustaz Ridwan, yang melihat ketulusan hati keluarga Karim, memberikan dukungan moral dan spiritual, serta terus memimpin mereka dalam doa dan ibadah untuk memohon ampunan dari Allah. Dengan penuh keikhlasan, keluarga Karim mulai melakukan taubat yang sungguh-sungguh, meninggalkan segala bentuk dosa dan memperbanyak amal ibadah sebagai bentuk pengampunan dan penguatan iman. Ibu Karim, bersama anak-anaknya, mulai rutin mengikuti kajian agama yang dipimpin oleh Ustaz Ridwan, belajar lebih dalam tentang ajaran Islam dan pentingnya menjaga kemurnian ibadah. Pak Karim, meski dalam kondisi sakit, mulai merasakan perubahan positif dalam dirinya, merasa bahwa ampunan dan doa keluarganya memberikan kekuatan dan harapan untuk sembuh dari azab yang menimpanya. Keluarga Karim, yang semakin dekat dengan Allah, merasa lebih tenang dan yakin bahwa dengan pertolongannya, mereka akan mampu melewati ujian ini dan kembali hidup dalam kedamaian dan keberkahan. Dengan penuh harap, keluarga Karim terus memohon kepada Allah agar azab yang menimpa segera diangkat, sembari menjaga keimanan dan kemurnian ibadah mereka agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama di masa depan. Pak Karim, yang terus menderita dengan paku-paku yang keluar dari tubuhnya, akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tengah rasa sakit yang luar biasa, meninggalkan keluarga yang hancur dan sedih. Dengan air mata, keluarga Karim mengucapkan selamat tinggal kepada suami dan ayah mereka, sembari memohon agar Allah memberikan tempat terbaik di sisinya dan mengampuni segala dosa yang telah dilakukan. Meskipun tubuh Pak Karim berhenti mengeluarkan paku, luka-lukanya tetap meninggalkan bekas yang mengingatkan semua orang akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya dan azab yang menimpanya. Ibu Karim, yang merasa kehilangan yang mendalam, berjanji untuk terus menjaga keimanan dan memperkuat hubungan dengan Allah, sembari mendoakan kesembuhan dan keselamatan bagi keluarganya. Anak-anak mereka, Rina dan Budi, merasa hancur namun berusaha untuk tetap kuat, memeluk ibunya dan berjanji untuk terus menjaga iman dan taubat sebagai bentuk penghormatan kepada ayah dan suaminya. Ustaz Ridwan, yang menyaksikan akhir hayat Pak Karim, merasa sedih namun juga berterima kasih karena akhirnya keluarga Karim bisa menyadari kesalahan dan memperbaiki diri sebelum ajal menjemput. Ia memberikan nasihat terakhir, semoga Allah menerima taubat dan amal ibadah keluarga Karim, serta memberikan mereka kekuatan untuk terus menjaga keimanan dan meninggalkan segala bentuk dosa. Keluarga Karim, yang kini ditinggalkan oleh suami dan ayah mereka, merasa lebih bersatu dalam kesedihan dan keimanan, bertekad untuk terus menjaga ajaran Islam dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Dengan penuh harap, mereka memohon kepada Allah agar azab yang menimpa suami dan ayah mereka menjadi pelajaran berharga bagi mereka semua, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Di akhir hayatnya, Pak Karim meninggalkan warisan berupa pelajaran hidup yang mendalam tentang pentingnya menjaga keimanan dan kemurnian ibadah, serta bahaya terjerumus ke dalam praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pemakaman Pak Karim berlangsung dengan sederhana dan tanpa banyak upacara, hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat, termasuk keluarga, Ustaz Ridwan, dan tetangga yang peduli. Ustaz Ridwan memberikan ceramah singkat di depan kerumunan, mengingatkan semua yang hadir tentang pentingnya menjaga keikhlasan dan keimanan dalam beribadah, agar tidak terjerumus ke dalam azab seperti yang menimpa Pak Karim. Dengan penuh haru, ia berkata, semoga Allah menerima amal ibadah Pak Karim dan mengampuni dosa-dosanya, serta memberikan kesabaran dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ibu Karim, yang mengenakan pakaian sederhana, mengangkat tangan sambil berdoa, "Ya Allah, terimalah doa dan ampunan kami untuk Pak Karim.
tempatkanlah beliau di surgamu yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Anak-anak mereka, Rina dan Budi, berdiri di samping ibunya, memegang tangan satu sama lain sambil menangis, merasa kehilangan namun juga berjanji untuk menjaga keimanan mereka sebagai bentuk penghormatan kepada ayah dan suami mereka. Para tetangga yang hadir memberikan dukungan moral dan spiritual kepada keluarga Karim, sembari mendoakan agar keluarga tersebut diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini. Ustaz Ridwan menutup ceramahnya dengan doa, "Ya Allah, jadikanlah pemakaman ini sebagai awal dari kehidupan yang lebih baik bagi keluarga Karim, dan jauhkanlah mereka dari segala bentuk dosa dan kesalahan." Dengan sederhana, keluarga Karim menguburkan Pak Karim, sembari merasa lega karena akhirnya suami dan ayah mereka bisa tenang di sisi Allah, meski hati mereka masih dipenuhi dengan kesedihan. Ibu Karim, yang merasa lebih kuat setelah pemakaman, berkata kepada anak-anaknya, "Kita harus terus berdoa dan menjaga keimanan kita, agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama seperti ayah kita." Dengan penuh harapan, keluarga Karim meninggalkan pemakaman dengan tekad yang kuat untuk memperbaiki diri dan menjaga kemurnian ibadah mereka, sembari terus mendoakan agar Allah memberikan keberkahan dan keselamatan bagi mereka semua. Kisah Pak Karim yang tragis menjadi perbincangan di desa, menyadarkan warga akan pentingnya menjaga keimanan dan menjauhi segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Warga desa yang mendengar cerita tersebut mulai introspeksi diri dan berusaha memperbaiki ibadah mereka agar tidak terjerumus ke dalam azab yang sama seperti yang menimpa Pak Karim. Ustaz Ridwan memimpin beberapa kajian agama di desa, membahas tentang bahaya syirik dan pentingnya menjaga kemurnian ibadah sebagai bentuk pembelajaran dari kejadian yang menimpa keluarga Karim. Ibu Karim, yang menjadi contoh bagi warga desa, aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, membagikan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh dari penderitaan keluarganya. Anak-anak mereka, Rina dan Budi, juga turut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, berbagi kisah ayah mereka sebagai peringatan bagi generasi muda desa agar selalu menjaga keimanan. Warga desa yang sebelumnya mungkin kurang memperhatikan praktik keagamaan mereka, kini lebih sadar akan pentingnya menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan dan tanpa mencampurkannya dengan praktik-praktik terlarang. Ustaz Ridwan, bersama dengan para tetangga yang lain, membentuk kelompok pengajian rutin untuk mendiskusikan dan memperkuat keimanan warga desa agar terhindar dari kesalahan yang sama. Keluarga Karim, meski masih merasa kehilangan, merasa bangga karena kisah mereka bisa menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa, mengingatkan akan pentingnya menjaga kemurnian ibadah dan keimanan. Dengan dukungan komunitas, mereka mulai membangun lingkungan yang lebih religius dan taat, menghindari segala bentuk praktik yang bisa membawa mereka pada azab dan penderitaan. Kisah tragis Pak Karim, yang awalnya membawa duka bagi keluarganya, akhirnya menjadi warisan berharga bagi desa tersebut, sebagai pengingat abadi bahwa Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya untuk menerima ibadah, dan hanya keimanan yang murni yang akan membawa keberkahan. Nama Pak Karim, yang kini menjadi peringatan abadi di desa tersebut, terus diceritakan sebagai contoh nyata akan bahaya menjauhkan diri dari ajaran Islam dan terjerumus dalam praktik-praktik terlarang. Kisahnya menjadi legenda yang selalu diingat oleh setiap generasi di desa, mengajarkan bahwa Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya untuk menerima ibadah, dan hanya keimanan yang murni yang akan membawa keberkahan. Anak-anak Pak Karim, Rina dan Budi, tumbuh menjadi pribadi yang taat dan penuh keimanan, selalu mengingat pelajaran berharga dari kisah tragis ayah dan suaminya. Ibu Karim, meski merasakan duka yang mendalam, menjadi pilar kekuatan bagi keluarganya dan warga desa, terus mendoakan dan mengajarkan pentingnya menjaga keimanan dan kemurnian ibadah. Ustaz Ridwan, yang selalu mendampingi keluarga Karim, merasa bangga karena akhirnya kisah tersebut bisa menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa, menghindarkan mereka dari kesalahan yang sama. Warga desa, yang dulu mungkin sempat melupakan pentingnya keimanan, kini lebih sadar akan pentingnya menjaga kemurnian ibadah dan menjauhi segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
Pemuda-pemudi desa, terinspirasi oleh kisah Pak Karim, berusaha lebih keras dalam menjalankan ibadah dan memperkuat keimanan mereka agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Dengan semangat yang baru, desa tersebut menjadi contoh bagi desa-desa tetangga dalam menjaga keimanan dan kemurnian ibadah, sembari terus memperkuat ikatan sosial dan keagamaan di antara warga. Kisah Pak Karim, yang awalnya membawa duka dan penderitaan, akhirnya menjadi warisan berharga yang mengajarkan pentingnya keimanan yang murni dan pengabdian yang tulus kepada Allah. Dengan penuh rasa syukur, keluarga Karim melihat bahwa meski mereka kehilangan suami dan ayah, kisah mereka telah membawa perubahan positif dan penguatan iman bagi seluruh desa, menjadikan mereka sebagai komunitas yang lebih religius dan taat kepada Allah.